sebelum nonton jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga dibunyiin loncengnya biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Nah, di video kali ini aku kedatangan temen aku nih yang bernama siapa? Hai, kenalin nama gue Syafia Afda Fahira. Nah, Syafia ini pengen klarifikasi hubungannya yang dulu itu. Nah, gue juga pengen tahu nih, Syafia itu pengen klarifikasi tentang apa sih, Pi? Jadi di sini gue pengen ngasih tahu nih ke kalian semua. Kan banyak omongan-omongan orang ya yang katanya gue begini-begini, gue begini-gini, dan si orangnya itu ngasih ngomong lagi ke cowok gue yang lalu. Jadi cowok gue ini tuh ini apa namanya, ngedengerin dari omongan mereka, bukan dari kata gue gitu. Jadi banyak omongan yang gak enak masuk ke kehidupan lu nih. Iya, gak enak. Nah, jadi lu ngerasa kayak keusik dan keganggu. Iya. Nah, di sini lu pengen ngejelasin yang sebenar-benarnya tuh kayak gimana. Nah, cerita awalnya tuh kayak gimana sih? Gua sama si cowok gue ini. Iya. Nah, jadi tuh gua sama si cowok yang ini, yang kemarin itu gua pacaran udah lama kan. Gua pacaran itu dari kelas 2 SMK. Dari 2 SMK. Iya. Sampai kapan? Sampai kemarin bulan Januari 2019 atau 2020 ini. 20. Gua Berarti harus- baru ya, Gua baru. harus pisah. Ya. Nah, awalnya cerita itu tuh kita tuh emang dia itu belum bisa nerima gua bener-bener masuk ke kehidupannya dia, Ci. Tapi di situ gua berusaha sekuat gua gimana caranya supaya dia nerima gua di hati dia, Buat jadi yang terbaik yang ya. terbaik gitu loh. Nah, terus? Sebulan 2 bulan dia masih belum bisa nerima, tapi gua caranya supaya dia yakinin gua, supaya dia bener-bener sayang sama gua gitu. Kenapa? Tapi tetap gitu kan masih sama. Dan ke 3 bulan ke 4 bulan alhamdulillah akhirnya dia bisa nerima gua ke kehidupan dia. Nah, terus habis setelah itu Emang di hubungan gua itu orang-orang tuh ngeliatnya gue bahagia aja gitu kan, bahagia aja gitu kan, cocok-cocok aja sama cowok gue yang kemarin. Tapi mereka itu nggak ngerasain di posisi gue gitu rumitnya kan. kayak gimana dalam hubungan. Nah, rumitnya gitu kan, lika-likunya hubungan tuh kayak gimana, entah ada orang ketiga, entah masalah lain gitu kan. Nah, di sini tuh gue emang ya selama pacaran 3 tahun itu nggak gampang banget gitu kan. Iyalah, kita pasti. ngerasain pahit manisnya hubungan gitu kan. Gue pernah diselingkuhin lah gitu kan, dibohongin lah gitu kan, tapi gue tetep gitu kan sebagai cewek kan, cewek itu kalau udah sayang tuh Bego. iya. Nah, antara bego sama sayang itu beda Tipis. Nah iya, jadi setiap dia ngelakuin kesalahan ke gue gitu kan, gue maafin gitu kan, karena gue sayang ke dia. Setelah gue maafin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gitu kan, ada lagi kebohongan gitu kan. Tapi kebanyakannya sih dia yang ngelakuin kesalahan. tapi dia itu ngomong gua yang salah. Seolah-olah jadi tuh si cowok ini tuh cerita ke temen-temennya seolah-olah lu yang salah. Iya, tapi gua enggak gitu kan. Tapi seolah yang salah itu si cowoknya, tapi dia bilang ke cowok temen-temennya itu gua yang salah. Jadi di sini yang jelek nama lu. Iya. Oke, keren banget ya cowok kayak gitu. Nah, terus nggak lama udah 1 tahun jalanin 1 tahun gitu kan, sama berantem masalah bohong lagi kan, cewek lagi gini lagi gitu kan. Tapi tetap gue maafin gitu kan, gue sabarin kan, karena gue sayang sama dia gitu kan. Terus lu tuh di titik muaknya itu pas kapan tuh? Bener-bener lu tuh muak banget sama sikap dia. Kemarin bulan Januari. Yang pokoknya yang pas sudah mau putus itu ya? Iya. Di situ gue udah muak banget, karena apa? Bukannya gue di situ emang gue sendiri yang ngudahin semuanya, bukan karena gue udah nggak sayang atau apa ya, tapi karena gue mikir gitu kan, kok selama 3 tahun ini begini mulu gitu kan, kebohongan mulu gitu kan, berantem terus gitu, tapi gue tetap sabar. Tapi disinilah gue ada di titik jenuh gitu kan, gue nggak bisa mertahanin semuanya. Tapi sebenarnya ya cewek itu kalau mutusin bukan berarti dia pengen putus, guys. Dia itu pengen dipertahanin juga, guys. Dia itu pengennya tuh lu itu mikir gitu, kayak misalkan
oh nih cewek kenapa sih pengen putus sama gue, oh berarti harus ada yang gue rubah nih dalam diri gue, bukan berarti lu tuh ngeiyain guys, kayak gitu ya. Seharusnya kalian itu banyak mikirnya, banyak pekanya juga gitu. Terus gimana lagi ya? Dan di sini tau lah ya, kita tuh pacaran udah dari kelas 2 SMK. Udah tahu pahit manis lah ya. Udah tahu pahit manisnya, udah tahu kejelekan dia udah tahu kejelekan gua. Keluarga gua udah deket sama dia, keluarga dia udah deket sama gua gitu kan. Gua yang nemenin dia dari nol sampai dia bener-bener udah dapat kerja gitu kan. Gua yang nerima apa adanya, gua yang nemenin dia sakit gitu kan, gua yang nemenin gitu. Tapi tetep aja gitu kan, kok dia nggak ngeliat perjuangan gua selama ini gitu kan. Dia tetap malah dengan egonya sendiri, dia sekarang dapetin cewek lain juga gitu. iya. Nah di sini juga lu pengen cerita apa lagi nih selain tentang hubungan lu, atau ada dari pihak tentang hubungan dia juga yang bikin ngeganjel di kehidupan lu? Oh iya, gue ada nih satu ya, ada lagi gue pengen cerita gitu ya. Kemarin emang ada konflik kan. Konflik apa tuh? Konflik, Iya. masalahnya itu Masalah apa tuh? dianya di saat gue udah bener-bener Lupa. dia datang lagi, entah cuma kangen doang gitu kan. Tapi dia datang ke gue lagi, ketemu gue lagi, dan dia meluk gue gitu kan sambil nangis kan. Gue juga nangis lah. Iyalah. Gue sedih gitu kan, kok kenapa kayak gini, kok kita sekarang kenapa kayak gini gitu. Kenapa ada gitu Ci, kenapa kita kayak gini gitu kan. Dulu kita sedekat banget, hampir setiap hari ketemu gitu kan, tahu kejelekannya, bercanda gitu kan. Kenapa sekarang kayak gini? Mungkin dia mikir Tiba-tiba lu lupa, dia datang lagi. dia datang lagi. Nah nggak lama si cewek barunya itu tahu Terus dan disangkanya itu gua. lu yang centil, disangkanya Iya. lu yang ngechat, Iya. suruh ketemu gitu ya kan. Padahal Sampai gua dibilang pelakor. pelakor. Nah kan kalau pelakor itu rebut laki orang. Iya. Dan di sini di posisi gue ini gue nggak sama sekali Ngerebut. ngerebut si dia. Kalau misalkan gue pelakor, otomatis gue ngerebut dia dari si cewek itu, dan gue masih sama si cowok itu kan. Tapi lu tuh tahu dia nyebutin lu pelakor itu dari mana? Dari chatan dia langsung ngechat lu atau gimana? Dia langsung ngechat gue, si ceweknya. Iya, dengan nggak tahu dirinya. Si ceweknya ngechat gue, dan awalnya itu emang gue ngechat si ceweknya duluan ada maksud baik. Oh, pengen ngomongin baik-baik, Baik-baik. klarifikasi baik-baik mungkin ya. Tapi sambutan dari si cewek ini kok malah nggak baik. Gitu. Itu maksud gue. Nah terus akhirnya gue dibilang pelakor, dan akhirnya juga gue dibilang gue dipelet. Oh, dipelet guys. Gue dipelet. Masih zaman juga pelet-peletan. Kan Enggak gua sih. Cewek mana ya yang terima gitu? Iyalah, sakit hati. Maksud kalau gue nih ya, gue orangnya baik kalau orangnya itu baik gitu kan. Iya. Tapi kalau orangnya itu bener-bener nggak ngenakin di gue, ya gue Balik bakal gak enak. gak enak gitu. Jadi gini ya kak, selagi kamu masih bisa buat klarifikasi baik-baik, seharusnya kamu klarifikasi baik-baik, bukannya malah bilang nyebut pelakor ataupun nyebut apa tuh tadi namanya, Gue dipelet dipelet sama si gitu. cowok itu. Sedangkan kamu tahu dari mana kalau bahasa kayak gitu? Emang kamu tahu dia dipelet atau gimana? Kan kamu juga kan nggak tahu ya. Seharusnya kamu klarifikasi nih, temuin si dia sama kamu berdua, ngomong langsung baik-baik, jangan kayak gitu ngomongnya, itu sama aja kayak masih anak kecil. bener. Nah di situ perasaan Satya tuh kayak gimana sih? Sakit lah ya, mau Sakit marah lah, iya. mau marah juga diajak ketemu, si cewek itu nggak mau. Tapi Satya tuh balasnya pas dikatain pelakor, Satya kasar gak ke dia? Atau kan kayak udahlah ketemu aja, ngomong dia baik-baik? selalu bilang ketemu aja, ayo gitu kan, ketemu. Kalau nggak mau lah gitu kan, gue ngebahas lewat WA gitu kan, pasti ribet kan, pasti malah emosi gitu Iya. kan. Mendingan ketemu secara langsung. Tapi tetep gitu kan, Dianya nggak mau. dianya nggak mau Terus ketemu. dia maunya gimana kalau misalkan dia yang ngomong kayak gitu? Nah terus tapi kata si cowoknya Nah. yang WA itu bukan si ceweknya, Tapi? tapi temen-temen dianya. Lah. Jadi dia itu nggak tahu ya, kalau si ceweknya itu mau ngelarin baik-baik gitu kan, pasti dia
antara satu Iya. satu kan. Ini dia sama nyuruh temen-temennya. Jadi temen-temennya buka mulut. Kenapa? Oh ya, tapi gini ya, gue agak bingung juga nih di hubungan ini. Kan hubungan kan cuma ada 2 orang. Nah, Syafia itu keangkut nih jadi 3 orang. Terus kenapa si cewek ini bawa-bawa orang? Itu kan hubungan kan 1 cowok dan 2 cewek. Emang gue tanya, temen-temen lu ikutan juga dalam hubungannya? Ya enggak lucu menurut gua kayak gitu, coy. Aduh gila banget sih nih, gak jelas banget sumpah. Terus gimana lagi? Nah terus di situ gua itu kan ngomong baik-baik kan, jadi tuh gua apa ya, jadi tuh gua ngomong baik-baik ke si cewek ini buat mereka itu diomongin gitu, kenapa? Biar kelar gitu kan. Nah gue juga ngebela namanya si cowoknya itu. Tapi si cowoknya itu malah ngejatohin gua di depan si ceweknya. Padahal di situ gua udah bener-bener, walaupun gua sakit gitu ya ngeliat orang yang gua sayang udah dimiliki yang lain orang gitu lain ya. Tapi gua di sini masih tetap ngebela nama dia di depan si ceweknya. Karena mungkin lu nggak mau ribut, nggak mau ngeliat dia ribut kali ya. Dia ribut gitu kan. Tapi berbalik, si cowoknya malah ngejatuhin gua di si ceweknya, ke si ceweknya ini. Tapi lu tuh merasa nggak sih, Pi, selama dia pacaran nih, lu ngerasa nggak ganggu hubungan dia? Kalau masalah ganggu, gua bener-bener itu abis putus itu gua sebulan udah lost contact kan sama si cowok itu. Facebook, IG semuanya juga udah di blok kayak karena bener-bener gua udah sakit banget kan. Lu yang ngeblok? Terus gua punya temen. Nah si temen gua ini sekontak sama si cowok itu. Iya, terus? Jadi setiap gua main sama si temen gua ini, dia nanyain gua gitu kan. Hati cewek mana yang udah bener-bener lupa, langsung ditanya si Pia gini pasti luluh kan. Pasti luluh lagi, pasti flashback lagi. Banget gila. Terus respon lu gimana lagi tuh? Respon gua tanya gitu kan, maksud gua kenapa di saat gua udah bener-bener lupa, ngelupain 3 tahun itu nggak mudah kan. Gua di saat bener-bener udah lupa, kenapa dia datang lagi ke kehidupan gua gitu. Kenapa? Maksud gua itu nggak apa-apa, sok lu mau milih dia sok, tapi jangan udah dia aja cukup, nggak usah ke gua gitu sih. Terus apa sih yang pengen lu pesen buat dia, buat si cowok itu maupun si ceweknya? Lu pengen ngasih tahu nih gimana hubungan mereka, lu mau kasih pesan apa buat mereka? Kalau gua ya buat mereka gitu kan. Buat si cowoknya apa? Ya terserah. Si cowoknya atau ya terserah. Buat si cowoknya, kalau udah bener-bener ada yang sayang sama lu gitu kan, yang nerima lu gitu kan, lu harus bersyukur gitu kan. Belum tentu di luar sana lu dapetin yang kayak dia gitu kan, nemenin lu dari susahnya gitu kan, dari lu sakit setia dia nemenin lu gitu kan, nerima isi dompet lu gitu kan, nerima semua kekurangan lu. Terus lu harus bersyukur. Kalau lu gitu mau lebih milih, gue mau milih yang ini cantik gitu. Gak ada habisnya. Yakin pasti bakal ada yang lagi lebih cantik lagi. Tapi seharusnya cowok itu nerima bukan karena itu ya, seharusnya nerima karena keadaan dia, ketulusan dia. Seharusnya sih kayak gitu. Harusnya lebih bersyukur lagi kalau lo udah dapetin cewek yang udah setia. Jarang juga lo cewek yang setia, yang sih. Iya, pesen gue cuma itu gitu kan, jangan lu sia-siain gitu kan, jangan lu sia-siain cewek yang udah sama lu gitu kan. Pesen gua. Terus pesan lu buat hubungan mereka berdua gimana? Gimana? Pesan gue buat hubungan mereka kan, bahagia selalu. Amin. Lu tahu kan si cowok ini wataknya gimana gitu kan, rada emosian. Jadi buat si ceweknya ini harus sabar ngadepinnya, jangan dia egois, elunya juga egois gitu kan, nanti yang ada malah hancur gitu kan. Nah, lu tuh pengen kan setelah lu udah klarifikasi di konten gua, lu tuh pengen lu sama si cewek ini tuh kayak gimana? Sama si cewek itunya?
ya udah gitu kan. Maksud gue kalau sama si cewek ini gue cuma pengen dia udah jadi biasa aja gitu, nggak usah ada rasa benci atau apa gitu. Kalau bisa sih ngopi bareng kali ya. Iya, Kalau bisa kayaknya ngopi cocok bareng, tuh. ngerujak bareng. Biasa kan kalau cewek nyeblak tuh ya, Iya, nyeblak bareng ya kan. Tapi jangan sampai pas-pasan dia lagi berdua gue Iya, sendiri. jangan itu agak nyakitin. Kalau bisa ya lu main berdua aja, nggak usah sama cowoknya, nggak usah. Bahaya kalau sama cowoknya ya harus dibelah dua juga cowoknya. Nah, cerita tadi mah lupain dulu aja lah ya, lupain dulu, terus lu hapus dulu lah tuh cerita-ceritanya. Terus apalagi nih yang mau lu ngomongin di sini? Jadi gue mau ngomong ya, di sini gue udah berusaha belajar ngiklasin gitu kan, belajar rela gitu kan. Ya gue harus bisa gitu kan. Tapi di sini gue mau nggak apa-apa gitu kan. Kita udah nggak sama-sama lagi gitu kan. Tapi gue mau tali silaturahmi keluarganya itu masih baik-baik aja sama gue. Masih kayak lebih care lagi aja, Iya. kayak biasa aja ya Pi ya. Jadi Sapia tuh main ke rumahnya ataupun mamanya main ke rumah Sapia itu bukan berarti Sapia tuh kayak ngemis-ngemis minta balikan, kayak ngemis-ngemis minta pengen lagi loh sama si cowok ini. Enggak, bukan berarti kayak gitu. Dia tuh kayak pengen lebih care lagi aja sama mamanya ya Pi ya. Nah terus apa lagi tuh Pi? Nah kan kadang kan kalau di yang lain entah si ceweknya kalau misalkan ada mantannya main ke rumah itu pasti si ceweknya itu mikir ih ngapain sih ini si Negative cewek thinking ya. negatif ya, ngapain sih ini si cewek main ke rumah cowok, ke rumah orang tua cowok gue mulu gitu kan, mau caper apa mau gimana gitu kan. Di sini gue nggak ada maksud kayak gitu ya gitu kan. Di situ gue cuman pengen baik hubungan antara kedua orang tua dia sama gue tuh baik-baik aja gitu kan. Dan gue main juga ketemu sama orang tuanya ngobrol gitu Bukan kan. bukan sama si cowoknya gitu kan. emang dari awal seharusnya kalau kita kenalnya dengan baik ya berakhir juga dengan baik. Bukan berarti kayak kita kenalnya baik berakhir dengan ya udah kayak orang nggak kenal. Itu sebenarnya salah banget kayak gitu, sumpah. Apalagi Pi yang udah ngomongin Pi. Nah terus gue juga udah nganggap kedua orang tua dia tuh kayak keluarga Orang tua gue, sendiri. orang tua sendiri, deket banget malah kan. Bahkan kalau kadang walaupun kita udah pisah gitu ya, kadang orang tuanya masih ngechatin gitu kan, masih suka Nanyain kabar kabar. lah, nyuruh main ke rumah. Tapi pas di posisi itu tuh setiap dia nyuruh main gua main ke rumah dia, gua selalu nanya di rumah ada si ini nggak. Karena apa? Karena gua takut si ceweknya itu salah paham. Sebenarnya ya kita pengen banget gitu kan main buat silaturahmi kita tuh biar lebih bagus lagi sama orang tua. Emang kita kan gak ada salahnya kalau silaturahmi lebih baik lagi kan sama si mamanya ini gitu. Apalagi Pi? Nah terus terakhir gue main ke rumahnya dia tuh kemarin ya, minggu kemarin kan, karena gue main juga disuruh orang tuanya gitu kan. Gue main ke dia Tapi posisi ada dianya nggak? ada di kamar, Oh, posisi di kamar, tapi orang uminya itu nyuruh buat dia keluar. dan nemuin gue gitu. Kenapa sih? Tapi si cowok itunya? si cowok itu masih diam di kamar, tapi gue bilang gue nahan uminya supaya udah nggak usah ngasih tahu kalau gue ada di sini gitu kan. Karena gue juga udah nggak mau ketemu gitu kan, takutnya gimana gitu kan. Tapi uminya tuh kekeh gitu kan, manggilin si cowoknya itu supaya buat gua ketemu gitu kan. Tapi dia keluar tuh, sempet bolak-balik kan. Tapi di situ gua nggak ngelihat dia apa, gua cuman ngelihat uminya apa ngobrol sama uminya. Tapi walaupun dia bolak-balik, gimana caranya supaya gua nggak natap dia gitu. Karena apa? Karena sakit gua masih sakit. Udah kayak judul lagu ya, Sakit banget. Terus apa yang lo rasain dari situ? Sedih ya, Sedih pasti. sedih banget, sumpah sedih banget. Ya itu 3 tahun gua dulu kesini masih sama-sama gitu kan. Tapi kenapa sekarang gua kesini Dengan gini loh, bukan waktu dulu ya, bulan kemarin gua kesini waktu keadaan yang seperti ini, tapi di saat gue main lagi kesini tapi dengan momen yang berbeda. Iya, beda. Itu sakit banget coy, sakit banget sumpah. sakit banget ya, kayak flashbacknya tuh kayak masa lalu tuh kayak ada semua ya Pia. Tapi ya mau gimana, kenangan cuma bisa dikenang bukan diulang. Bener. Nah di situ gue juga mikir kok gue bisa di posisi kayak gini gitu kan, kok sekarang kayak gini gitu kan. Padahal dulu gue nggak kayak gini, tapi kenapa gue kayak gini gitu kan. Tapi di situ gue gimana caranya supaya gue nggak
ngelihat muka dia karena sakit kan. Sakit banget. Tapi gue bisa gitu kan dengan cara gue ngobrol, ngambil alih ngobrol sama orang tuanya atau main HP gitu kan. Di situ gue nggak mau ngelihat muka dianya karena kalau ngelihat itu bener-bener pasti gue Nyakitin banget. nyakitin, ditambah sayang gue muncul dikit gitu, gimana sih. Tapi di situ gue enggak kan, sampai akhirnya gue pamit pulang, Uminya megang tangan gue kan, si orang tua itu megang tangan gue, terus dia meluk gue kenceng banget, nggak tahu itu kenapa kan, meluk gue kenceng banget sambil dia Uminya itu ngomong gitu kan, Uminya itu ngomong sabar kan, jodoh nggak akan kemana. Iya, jodoh nggak akan kemana. Kita nggak ada yang tahu ya. Siapapun lo pacaran berapa tahun, tapi kalau jodohnya sama siapa ya, ya namanya juga udah takdir ya kan. Jodoh, kata Umi itu jodoh nggak akan kemana gitu kan, dia biar sehat-sehat aja katanya. Kalau mau main-main kesini nggak apa-apa. Sampai dia meluknya itu kenceng banget sih, nggak tahu kenapa gitu kan. Dan disitu gue sedih lah ya. Iyalah, dengan Uminya kayak gitu. Dan akhirnya gue pamit juga nggak pamit ke cowoknya, Langsung ke mamanya, langsung pulang. gue pulang, tapi dia ada di depan rumah gitu kan, tapi gue nggak pamit gitu kan. Nah, dari semua cerita ini, apa yang lu pelajarin dalam hidup lu? Apa yang bikin lu tuh, oh ternyata gue harus kayak gini ya? Pelajaran apa yang lu dapat dari kisah cinta lu selama 3 tahun itu? Dari pelajaran ini buat gue, sayang boleh kan, tapi jangan terlalu bego. Sayang boleh, bego jangan gitu kan. Tapi sayang sama bego itu beda tipis. Nah iya gitu kan. Lu dari semuanya gue belajar sayang boleh, bego jangan kan. Nah di sini juga gue belajar keikhlasan, kerelaan, ikhlas, kuat. rela, kuat. Gue harus nguatin diri gue sendiri gitu kan. Walaupun orang-orang bilang si Pia putus dari si ini kok fine aja gitu kan, baik-baik aja, bahagia aja gitu kan. Bahkan banyak cowoknya sekarang lah atau apa, banyak yang mau kayak gitu. Ingat di situ gue bener-bener emang gue nggak nunjukin ke mereka kalau gue lagi sedih gitu kan. Karena apa? Karena kalau misalkan gue nunjukin ke mereka, orang yang nggak suka sama gue pasti seneng. Iyalah pasti sih kalau kayak gitu. Sekuat gue gimana gue caranya nutupin ke mereka kalau gue baik-baik aja gitu kan. Tapi lu juga harus yakin sama diri lu kalau bahwa diri lu tuh bisa bahagia tanpa dia. Iya gue yakin gitu kan. Tapi gue untuk sekarang itu gue nggak mau, masih belum bisa nerima ya. Terima gitu kan. Karena apa? Karena gue takut akhirnya kayak gini lagi gitu kan. Gue pengen itu, gue nggak mau pacaran bertahun-tahun Ci. Gue nggak mau pacaran bertahun-tahun karena endingnya putus-putus juga. Lu pengennya kenal seminggu langsung nikah? Enggak juga Ya, gitu juga Ci. kirain. Gue pengen temenan aja gitu Ci. Gue pengen temenan aja. Terus sebulan 2 bulan dia ada niatan serius sama gue maunya itu. Iya sih, karena cewek itu sebenarnya bukan butuh omongan guys, Dia tapi butuh butuh kepastian. Ya, kepastian. Tuh. Terus udah, apa lagi? Atau ada lagi yang mau diomongin? Nah terus gue juga mau ngomong nih gitu kan, buat orang-orang yang gak suka sama gue gitu kan, atau apa gitu kan, benci sama gue, gak usah ngomongin gue dari orang ke orang, dengerin omongan gue dari orang ke orang, itu gak bakalan bener gitu kan. Kadang kan orang tuh percaya aja ya, si Pia gini, si Pia gini, si Pia gitu gitu kan. Jangan terlalu percaya gitu kan. Mendingan sini ngopi dulu sama gua, biar kita cerita gimana kehidupan gua gitu kan. Terus juga lo harus introspeksi diri juga. Apa lo udah baik, lo udah oke, atau lo udah perfect. Nah, lo harus lihat juga sebelum lo nilai orang guys. Kita mendingan ngopi bareng, ceritain busuknya lo gimana. Kalau lo nggak mau ceritain busuknya ya udah merujak, nyeblak ya. Ya, terus apalagi Pi? Terus gua tuh pengen gitu ya, gue tuh bisa gitu kayak dia juga bisa bahagia gitu kan. Oh, tapi belum tentu juga. Lu tahu dia bahagia tuh dari mana? Ya kan belum tentu juga. Belum tentu Ya juga kan? sih. Nah sekarang mah menurut gue gini aja deh, lu nggak perlu ngusik hubungan dia, lu nggak perlu ngechat lagi si ceweknya, karena menurut gue nggak ada faedahnya. Lebih baik lu kerja cari duit, mempercantik diri, banyak duit, mempercantik diri, terus bikin bahagia hidup lu sendiri, bikin nyesel. Udah Nyesel aja. iya. Terus lu dapetin cowok tuh yang lebih keren lagi, yang baik, yang tanggung jawab, duit banyak sih pasti ya, namanya orang itu butuh
ekonomi, Iya, coy. betul. Butuh. Nah, tapi sih kadang gue pernah ya udah deket sama seseorang gitu kan, dia emang bener-bener sayang tulus sama gue gitu kan, dia emang selalu ada buat gue gitu kan. Tapi nanti tuh si cowok ini tuh tiba-tiba datang dan bikin gue bingung. Bingungnya itu gue harus milih yang mana gitu kan. Ya itu sesuai hati lu lah kalau kayak gitu, sesuai hati. Lu jangan lihat gantengnya dia kayak gimana, lu lihat sikap dia baik kayak gimana. Semua orang sih, semua cowok itu baik di awal. Tapi ya lu lihat juga sifatnya dia pasti sabar gak sama lu. Cari cowok tuh yang tanggung jawab, yang baik. Jangan cuma gantengnya doang. Jangan cari cowok tuh yang gak kasar. Itu sih kunci utama hubungan biar langgeng. Jangan cari yang kasar. Nah, dari kisah masa lalu gue yang pahit kemarin itu kan gue bener-bener terpuruk ya. Gue nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Tapi ada sosok seseorang hadir ke gue kenal. Ada masih dalam lingkungan lu juga atau gimana? Enggak, bukan dalam lingkungan gue, terus kan. Nah terus dia bener-bener ngebangkitin gue lagi. Iya. Bangkitin gue lagi, dia ngasih support gue, dia selalu ada buat gue gitu kan. Dia bikin gue senyum, bikin gue ketawa-tawa lagi karena dia gitu kan. Dia yang bikin gue bener-bener yakin gitu kan, bikin gue bener-bener percaya lagi, yaitu dia gitu kan. Dan sini gue emang gak pacaran sama dia, gue cuma temenan gitu kan. Tapi dalam arti temenan itu tuh ada komitmen. Oh iya, terus? Nah, niat nggak tahu ya gitu kan, jodoh kan nggak tahu ya. Insya Allahnya itu akhir bulan ini gitu kan, gue mau serius. Gitu dong. Gue pengen gitu kan, di saat gue bener-bener udah lupa gitu kan, di saat bener-bener gue udah ada yang bener-bener mau serius gitu kan, please gitu kan, jangan datang. Karena gue juga butuh kebahagiaan. Karena kedatangan lu itu bikin hidup gue ambiar, nangis lagi gitu kan. Ya gitu deh. Nah udah nih, udah. Nah cukup segitu aja ceritanya Pia. Ntar kalau misalkan Pia mau cerita lagi, kita bikin part 2. Ntar komen di bawah Pia mau cerita apa, atau enggak collab tentang apa, tentang make up ataupun apa, itu bisa dibawain di komentar. Aku bakalan collab lagi sama Pia. Oke, di video kali ini udah segitu aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga dibunyiin loncengnya biar aku makin semangat lagi bikin